ditanggapkan oleh Jokowi. Setuju? Setuju? Jawab yang kompak semua yang keras suaranya keluarkan semua. Tangkap Jokowi, adili Jokowi, masukkan dia ke dalam jeruji seumur hidup. Itu untuk mengadili Jokowi dan tangkap Fufu Fafa, anak haram konstitusi yang sebenarnya dia belum memenuhi syarat. 99,99% itu adalah milik Gibran. Anak demo nih Bang Muhammad, tangkap Jokowi, adili Jokowi ning Solo, demo ning Jakarta, woi Muhammad. Wong Muhammad. Ngapain demo-demo lagi? Kalian itu memang kadang-kadang ya suka kalian itu bikin masalah. Coba bayangkan kalian dulu 16 juta, sedangkan Badan Pusat Statistik menyebutkan bahwasanya per tanggal 20 Oktober 2024 jumlah penduduk di kota Jakarta itu hanya sekitar 11 juta. Kalian bilang 16 juta, 5 juta lagi pinjam dari provinsi sebelah. Minjam dari Depok. Atau dari Bogor. Atau dari Yaman sekalian. Memang orang ini 16 juta. Kalau 16 juta enggak kayak gitu penampakannya. Kok lengang kali. Dan juga tahu kalian, ku tengok di ruas jalan itu kan ada sebelah kanan dan sebelah kiri. Ini yang diisi orang itu cuma sebelah kanan, sebelah kiri kosong, lalu lancar, lalu lintas gak ada masalah. Jadi itulah yang menjadi harapan orang di Jakarta. Kalau kalian mau demo, jangan ganggu aktivitas masyarakat Jakarta yang lagi cari uang. Ayo ngaku emaknya siapa ini ayo. Malu nggak lu punya mak kayak gitu, ha? Ayo. Membawa-bawa nama rakyat Indonesia. Mana suaranya rakyat Indonesia yang diwakili oleh mak-mak itu, ha? Ada nggak? Nggak ada. Mana mama Indonesia yang merasa diwakili oleh mama itu? Nggak ada. Apa ya kerjaannya Mbak Tarwiyah ini? Nggak usah bawa-bawa rakyat Indonesia sengsara, disakiti, disolimi. Sedangkan bendera yang berkibar di demo itu kok kayak bendera Singapura ya, bukan bendera Indonesia ya. Hah? Hati-hati ya, hati-hati. Rakyat mana yang sengsara? Kalau rakyat banyak yang sengsara, nggak usah lu wakilin, seluruh rakyat Indonesia akan turun. Kalau kayak gini kan yang turun demo kemarin kan cuman itu-itu aja manusianya, ya kan? Orang-orang yang penuh dengan sakit hati yang nggak bisa sembuh. Kalau memang beneran sengsara, yang lebih sengsara itu anak lu, suami lu. Kenapa lu lebih fokus demo daripada ngurusin keluarga lu? Kalau memang beneran sengsara, ya gimana nggak sengsara? Fokus lu cuma demo. Kerja yang bener. Sukses atau enggaknya kita itu ada di tangan kita sendiri, bukan di tangan presiden, bukan di tangan ini itu. Ya, kerja makanya. Mak. Tangkap Pak Jokowi, adili Pak Jokowi, kejar Pak Jokowi. Apa yang mau ditangkap dan diadili? Terus kalau mau ngejar Pak Jokowi, ya Pak Jokowi itu di Solo, bukan di Jakarta. Ngapain demonya di Jakarta? Hah? Siapa sih yang ngasih uang nasi bungkus? Hah? Coba sini lakuin aksi di Surabaya ataupun di Jawa Tengah. Lewat pasti kalian ya. Lewat. Ingat, lihat Pak Jokowi waktu pernah tugas. Banyak sekali sambutan, tangisan, dan semuanya dari rakyat Indonesia. Dan jumlahnya lebih banyak daripada orang-orang yang ikut aksi demo lu. Pak Jokowi, selamat pernah tugas. Jangan pikirin wabah-wabah itu, Pak. Biar kami, Pak, pendukung Bapak yang membasmi wabah-wabah itu. Yang dari anak wabah. Oke? Hama-hama itu akan kita bumi hanguskan. Salam NKRI harga mati. Aduh. Pemerintah lagi fokus tangkap koruptor, pemerintah lagi fokus tangkap judol, tiba-tiba muncul aksi 411. Dengan tagline, adili Jokowi tangkap Fufu Fafa. Yang saya mau tanya, orang yang kalian suruh adili ini,
Kalian sudah ada bukti atau tidak? Kalian sudah punya bukti atau belum untuk kalian suruh adil ini? Karena kalau kalian ke pengadilan, mereka minta bukti. Jangan sampai ini hanya sebuah karangan cerita, hanya sebuah asumsi kalian, hanya sebuah pernyataan kalian. Tidak ada buktinya. Misalnya berupa video atau ucapan atau rekaman apapun itu, atau foto. Itu kalian harus punya kalau kalian minta diadili. Terus kalian suruh tangkap Fufu Fafa. Fufu Fafa ini siapa? Jangan sampai kalian suruh tangkap sesuatu yang fiktif. Orang bilang itu gentayangan. Jadi kelihatan ke arwah. Apakah ini Fufu Fafa? Kalian selalu mengarahkan ke Gibran. Sampai hari ini kalian tidak bisa membuktikan kalau akun Fufu Fafa itu Gibran. Hari ini kita harus panggil Pak Gibran ya. Yang terhormat Pak Gibran. Dia sudah wakil presiden. Kalian harus jaga sopan santun ya. Jangan asal sebut. Oke? Ada emak-emak teriak suara paling kencang. Ibu, fokus masak buat suami. Suami kerja capek 1 hari cari nafkah. Ibu teriak-teriak di jalan. Ya, urus anak suami saja. Kalian itu kalau mau cari kesalahan orang lain, minimal punya bukti lah. Tidak usah bikin kacau balau negara nih. Pemerintah lagi fokus urus yang lebih penting buat rakyat yang banyak sekali ini. Mending kau tuh makan kacang saja. Ini dari zaman dahulu kala sepertinya narasi yang ingin menyeret Jokowi ke penjara itu belum kelar-kelar ya guys ya. Malah makin menjadi-jadi. Ya itu aja Namun orangnya ya. dalam demo kali ini hanya ada 2 poin yang ingin saya sampaikan. Jika memang Anda mencurigai bahwasannya Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka adalah pemilik Fufu Fafa, sebaiknya Anda berikan alat bukti awal yang mana dituliskan dalam kitab KUHP ya, hukum acara pidana, itu untuk memberikan kesaksian awal itu haruslah diberikan 2 alat bukti yang sah sekurang-kurangnya. Namun kan sampai saat ini belum ada yang melaporkan. Kalau ternyata Anda ingin mendesak Pak Prabowo Subianto untuk melaporkan akun Fufu Fafa, Pak Prabowo Subianto tidak ambil pusing, tidak pernah ya. Dan untuk mengungkap tabir siapa pemilik dari akun Fufu Fafa, haruslah bekerja sama dengan ahli IT forensik. Bisa bayarnya? Bisa melaporkannya? Oke. Yang kedua poinnya adalah, Anda ini berdemo untuk negara mana? Anda berdemo di Indonesia, yang Anda kemukakan adalah permasalahan di dalam Indonesia. Mengapa kemudian ada bendera Singapura yang Anda kibarkan di atas kendaraan Anda? Ya kurang ajar memang. Apakah Anda mendemo Singapura? Apa maksudnya? Atau malah Anda didanai oleh Singapura? Anda yang akan memunculkan stigma negatif terhadap aksi Anda pada hari ini. Di mana letak cinta tanah air Anda ketika Anda berorasi namun ada bendera lain yang berkibar di sana ya. Hati-hati dalam penggunaan bendera. Lebih baik Anda menggunakan bendera organisasi masing-masing daripada Anda menggunakan bendera negara lain ya. Karena kalau negara lain itu tidak setuju dan tidak suka negara dipakai, itu akan menjadi permasalahan internasional, akan merusak hubungan bilateral antara Indonesia dan Singapura. Oke? Ini benar-benar provokator ya. Kalau mau satu lagi nih, kayaknya tadi itu demonya lancar ya guys ya. Demonya lancar, tertib, dan juga lalu lintas di sekitar patung Buddha itu terpantau lancar. Karena apa? Karena yang datang berdemo sepi. Kenapa? Apakah donaturnya tidak bisa membiayai nasi bungkusnya? Jawabannya hanya Anda. Teruntuk Bapak Prabowo, tolong diproses orang ini. Ya, udah jelas dia banget orasi ya. Membawakan bendera kita Singapura. Tolong Pak, diproses. Jangan semena-mena. Di situ ada bendera merah putih yang kita cintai, yang kita jaga, kita sepakat, NKRI harga mati. Tapi sisi lain ada bendera yang ada berlogo, tentu yang kita tahu adalah bendera negara tetangga kita. Pertanyaannya, astaga ya. Kenapa didirikan bertepatan, disampingkan dengan bendera merah putih pada saat sedang kegiatan orasi? Hati-hati, jangan sampai mengusik anak bangsa, rakyat Indonesia yang cinta tanah air, yang cinta NKRI harga mati.
Berani sekali ya. Hanya para pengkhianat yang tidak sepakat dengan NKRI. Untuk itu, saya minta dengan rasa hormat kepada penegak hukum agar dicari tahu siapa yang punya kelakuan yang mengibarkan, digadengkan dengan bendera merah putih. Saya khawatir kalau ini tidak diusut, siapa yang punya kelakuan mendirikan bendera yang tidak ada hubungannya dengan merah putih, rakyat bangsa Indonesia, kami khawatir akan turun mencari tahu siapa manusia-manusia di balik ini. Karena ini sangat dan sangat penghinaan tentunya terhadap negara kita. Itu saja barangkali, saya percaya dan yakin bahwa para penegak hukum akan mengejar itu. Seperti saya sampaikan di belakang bahwa saya akan bicara ketika ada niatan untuk mengganggu NKRI. Ada niatan untuk menggandul-dombakan rakyat bangsa Indonesia. Saya rakyat biasa, tinggal di desa. Bismillah, demi cintanya tanah airku. NKRI harga mati. Merdeka! Hai para penghujat Oh, Mas iya nih. Gibran dengan Pak Jokowi. Ada apa dengan kalian semua? Ada apa? Ha? Pak Gibran naik sebagai wakil, kalian yang emosi. Kenapa? Apa yang salah dengan Pak Gibran tuh? Beliau seorang pemuda yang best. Oh, karena beliau seorang anak Pak Jokowi. Jadi kalian pikir itu nepotisme. Kalau memang seandainya memang Pak Gibran tuh pantas layak untuk jadi wakil, apa yang kalian emosi? Apa yang kalian hujat? Hah? Kenapa? Kami suka Pak Gibran naik sebagai wakil. Kami dungu. Mungkin kamu lebih dungu daripada kami. Ada aja bikin ribut aja dunia ini. Kalau kamu memang berani, sana tuh pergi berperang tuh ke lawan Palestina pertarungan, sana, ya. bantu kaum muslim di sana. Jangan pandai menghujat aja. Hidup ini dengan tenang. Memimpin negara itu bukan mudah. Siapa calon yang mau kamu naikkan? Pak Anies. Anies. Negara sekarang sudah perang pun sibuk aja kalian. Marah nih saya pendukung Gibran, pendukung Pak Prabowo, pendukung Pak Jokowi. Sakit hati kalian. Ibu ini yang nge-PKH nggak ada. Nggak ada PKH. Nah, walaupun saya tak ada PKH, saya tetap dukung mereka. Kenapa? Marah, sirik. Asik aja, saya heboh saja kalian. Saya sendiri bingung ya teman-teman, mau marah gimana ya caranya itu. Ketika negara kita sudah mulai dirongrong keutuhannya ke NKRI kita ya teman-teman, sama orang-orang yang selalu kerjanya demo aja ya, dengan masalahnya mereka sendiri sebetulnya, bukan pemerintah yang bermasalah, tapi mereka yang punya masalah sendiri ya. Mereka demo karena menganggap pemerintah itu banyak melakukan kezoliman terhadap mereka, terhadap rakyat sih katanya. Saya sendiri selaku rakyat dan banyak masyarakat yang lain tidak merasa terwakili dengan adanya demo-demo yang semacam ini teman-teman. Mereka menganggap pemimpin-pemimpin yang di Indonesia ini menzolimi. Padahal sebetulnya mereka tidak punya kualitas sebagai rakyat negara Kesatuan Republik Indonesia teman-teman. Dia selalu saja merongrong keutuhan NKRI, apalagi sekarang ini menggunakan bendera negara tetangga kita ini, yakni Singapura. Apa maksud dan tujuan mereka ini sebetulnya teman-teman ya? Mengadu domba Pak Prabowo dengan Pak Jokowi, Mas Gibran. Itu teman-teman, apa tujuan mereka ya? Menggunakan bendera negara tetangga itu adalah sebuah bentuk provokasi menurut saya teman-teman. Ini mencoba untuk merusak hubungan kedua negara. Apabila ini akan terjadi ke depannya, siap-siaplah bagi siapa yang punya tanggung jawab akan menghadapi proses hukum yang berlaku di negeri kita ini. Saya juga bingung teman-teman. Silahkan teman-teman komentar saja video ini di bawah ini.